Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam Renungan Harian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kami dapat menikmati kebaikan-Mu di pagi hari, siang, dan malam. Kasih-Mu tidak berubah dan Kau selalu menuntun kami. Kami mendengarkan firman-Mu dan biarlah perenungan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini perenungannya adalah tentang hukuman yang ditukar. Terambil dalam Yesaya 53 ayat 6, 7. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ada sebuah cerita terambil dari Harian Kompas, Bapak Ibu. Ada seorang pria yang dipenjara hampir 40 tahun. Pria itu bernama Walter Forbes, berasal dari Michigan, Amerika Serikat. Dibebaskan setelah saksi mengaku berbohong dalam pengakuannya. Singkat ceritanya, Forbes ini dihukum karena dianggap telah melakukan pembakaran dan pembunuhan pada tahun 1983 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan kini pada saat dia dibebaskan berumur 63 tahun. Karena saksi yang menuntut mengakui bahwa pemalsuan cerita yang lebih dari 37 tahun setelah hukuman Forbes berlangsung. Nah, Bapak Ibu, sedih banget kalau kita menjadi seperti si Walter Forbes. Mau gak kita menerima hukuman atas kesalahan yang tidak kita lakukan? Pasti jawaban kita semua enggak mau, tidak ada yang mau. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada yang mau. Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, ada seorang pribadi yang menerima hukuman atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Dikatakan di situ, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita, yaitu Bapak Ibu semua, kita sekalian. Kepada siapa? Kepada pribadi itu. Bahkan digambarkan pribadi itu adalah gembala yang agung dan kita adalah domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi sekarang, kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Dan kita ini adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang sepantasnya ketika kita lemah dan ketika kita jatuh di dalam dosa, sepantasnya kita inilah yang menerima hukuman itu. Hukuman atas dosa kita yang berujungnya adalah maut. Hukuman atas kita ditimpakan kepada Yesus sebagai juru selamat, menggantikan kita semua, Bapak Ibu, untuk kita yang diselamatkan dan Yesus yang menerima hukuman itu. Saya teringat dalam Lukas 23 39 sampai 41. Di situ ada percakapan antara Yesus dan penjahat yang tergantung di kayu salib. Dan Lukas 39 berkata, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang, artinya teman penjahat yang di sebelah Yesus juga menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang kau menerima hukuman yang sama." Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Jadi dia mengakui dia seorang penjahat dan dia layak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Orang itu berkata, dilanjutkan dalam ayat itu dikatakan, tetapi orang ini tidak berbuat salah. Orang ini berbicara tentang Yesus, tetapi dia Yesus gak berbuat salah. Bapak Ibu, penjahat itu mengakui ketika Yesus tergantung di kayu salib dan menerima hukuman, menanggung dosa kita.
Penjahat itu mengakui Yesus ini gak berbuat salah, dia gak ada salahnya. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, Paulus pun memberikan penekanan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang saya sebut hukuman yang ditukar. Seharusnya kita yang terhukum, kita yang menerima hukuman itu, tetapi digantikan, ditukar oleh anak satu-satunya, yaitu Yesus, untuk menerima hukuman yang harusnya kita terima. Sehingga Bapak Ibu, kita semua dibenarkan di dalam Kristus Yesus oleh Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, ini adalah suatu kebahagiaan yang kita miliki saat kita percaya di dalam Kristus. Agar apa? Agar kita melihat terang abadi itu sudah datang dan sudah hidup di dalam kita. Jadi apa yang kita perlu renungkan pada hari ini adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita bebas dari hukuman. Itu yang perlu kita renungkan. Saya ulangi, apa yang akan kita lakukan setelah kita bebas dari hukuman? Yang kedua, apakah kita akan kembali lagi dalam kehidupan dosa, atau kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menyia-nyiakan kebebasan yang sudah kita terima? Saya ulangi untuk kita semua. Perenungan kita adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita bebas dari hukuman. Apakah kita akan kembali lagi dalam kehidupan dosa, atau kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menyia-nyiakan kebebasan yang sudah kita terima? Hukuman yang ditukar bukanlah untuk kita menjadi bebas berbuat semau kita, tetapi hukuman yang ditukar itu agar kita, Bapak Ibu semua, saya pribadi, dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari jadilah berkat untuk sesama kita, karena kita adalah umat yang telah dibebaskan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau Engkau sudah menanggung segala hukuman yang harusnya kami terima, tetapi kami dibebaskan di dalam Kristus. Hari ini biarlah ketika kami sudah menerima kebebasan itu, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami, dan pakai kami semua untuk dapat menyampaikan kabar baik kepada orang yang ada di sekitar kami, bahwa mereka ketika percaya di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang dibenarkan dan dibebaskan dari segala hukuman kekal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua.